Ternyata gangguan jiwa itu gangguannya ada di otak loh Dokter Agus. Gangguan jiwa belum ada satu alat pun yang bisa mengukur zat kimia tadi di seluruh dunia. Dia melihat seseorang, dia melihat siapa dok? Macan. Jadi seakan-akan dia akan diterkam macan, padahal itu orang gitu ya. Loh, kok ada macan mau menerkam saya nih gitu. Akhirnya dia untuk mempertahankan diri, dia lebih baik menerkam macan tersebut. Ternyata dia menerkam orang yang dia tidak sadari itu. Sekali lagi dia tidak bisa mengontrol itu ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Esnawan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada saat kondisi pandemi ini, sahabat Esnawan selalu dalam kondisi sehat dimanapun sahabat Esnawan berada. Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Sukamto, spesialis penyakit dalam, selaku host acara Orkestra, Obrolan Kesehatan Antariksa. Pada saat ini, kondisi pandemi, kita dengar beberapa permasalahan tentang gangguan jiwa, kasusnya meningkat. Ditambah lagi, ujung-ujungnya terjadi tindakan kriminal. Untuk membahas tema tersebut, pada acara orkestra kali ini telah hadir narasumber kita, Dr. Tara Asyana, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang Dr. Tara. Selamat siang Dr. Agus. Dr. Tara adalah salah satu staf di kedokteran jiwa di RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Saat ini memberikan waktunya untuk dapat berbincang-bincang tentang tema kita siang ini. Bagaimana Dr. Tara? Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Dr. Agus. Semoga kita semua diberi kesehatan. Alhamdulillah dokter ya. Terima kasih atas kehadiran dokter di acara podcast kita hari ini dengan kesibukan dokter. Tema kita dokter hari ini adalah gangguan jiwa yang berujung dengan tindakan kriminal. Gimana dokter tentang tema kita hari ini dokter? Ya beberapa kasus yang pernah kita hadapi ya. Memang ada kaitannya orang yang melakukan tindakan kriminal ternyata setelah diperiksa berkaitan dengan gangguan jiwanya gitu ya. Tapi kita jangan membahas itu dalam kondisi yang berat ya, Dr. Agus ya. Kita bikin itu ringan aja ya. Siang-siang jangan terlalu berat ya benar. Udah gangguan jiwa, terus ditambahin lagi kriminal pula. Aduh apa ini kok berat banget? Enggak, kita akan bahas itu kayaknya serem banget santai. Tema kita malam siang ini dok ya. Kesehatan kok malah menyeramkan gitu ya. Enggak, kan begini itu jadi santai. Oke dokter. Pertanyaan pertama dokter. Gangguan jiwa itu sebetulnya apa sih dok? Kayak gangguan jiwa itu ada gangguan yang dialami oleh seseorang dok, yang terganggu adalah pikiran, alam perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan gejala, di mana gejala itu mempengaruhi fungsi pekerjaan dan fungsi relasinya. Jadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa, dia akan mengalami gangguan fungsi pekerjaan dan fungsi relasi. Oke. Terkait dengan gangguan jiwa tersebut dokter, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Esnawan. Patofisiologi atau gimana sih kok bisa terjadi? Ya gitu, betul. Orang kadang-kadang menganggap gangguan jiwa ini stigma gitu ya. Terus orang berpikir ini mungkin seseorang yang kurang bersyukur gitu ya. Padahal ternyata gangguan jiwa itu gangguannya ada di otak loh Dokter Agus. Oh gitu, bukan di jiwanya dokter ya? Jiwa di mana coba? Iya betul. Jadi di otak kita gitu ya. Jadi otak kita itu dokter tahu sendiri. Otak kita kan bulat ya. Abu-abu gitu ya. Ternyata di dalamnya itu ada beberapa neurotransmitter atau mungkin istilahnya zat-zat kimia ya. Ada beberapa zat kimia yang seharusnya jalannya seimbang beberapa zat kimia tersebut. Pada orang yang mengalami gangguan jiwa, kita semua punya ya dok zat kimia tersebut. Pada orang yang mengalami gangguan jiwa, zat kimia tersebut akan jumlahnya berkurang, diabsorpsi banyak atau jumlahnya malah berlebih. Saya berikan contoh, misalnya gini, seorang yang sehat, seorang yang tidak mengalami gangguan jiwa, zat kimianya itu cara kerjanya adalah begini, dia diserap misalnya zat kimia tadi diserapnya 10 nih, nanti dia akan dikembalikan ke otak 10 juga. Oke, seimbang gitu. Sehingga orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa.
Tapi ada juga yang sebaliknya. Dia yang diserap 10 tapi dikembalikan 15. Jadi berlebih nih. Nah, jadi ada yang berkurang, ada yang berlebih. Nah, contohnya seperti ini, Dok. Misalnya perasaan sedih, perasaan cemas. Kita semua pernah ya mengalami perasaan sedih dan perasaan cemas. Tapi mengapa ada orang yang sehat, ada yang mengalami yang sakit? Betul. Nah, orang yang sehat tadi, Dok, itu tadi yang diserap 10 tadi dikembalikan 10. Sehingga pada saat dia sedih, dia bisa mengontrol nih. Pada saat dia cemas, dia bisa mengontrol cemasnya. Tetapi orang yang dengan gangguan jiwa diserap 10, dikembalikan 2. Sehingga dia tidak bisa mengontrol kecemasannya. Itu yang membedakan orang yang sehat dengan orang yang mengalami gangguan. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu sendiri, Dok, dia tidak bisa mengontrol gejala yang dialaminya. Oke. Gitu. Tadi dokter bilang ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Dikembalikannya tidak seimbang. Yang mengontrol ini siapa, Dok? Otak kita. Jadi itu cara kerja. Seperti kayak gula ya, orang sakit gula. Orang sakit gula kan misalnya di pankreas ya betul. Pankreas mengatur sendiri gitu mengatur sendiri, dia harusnya seimbang tuh gulanya. Tapi kalau berlebih jadi sakit gula. Nah, masalahnya, Dok, orang sakit gula itu sudah ada alat yang mengukur. Nah, gangguan jiwa belum ada satu alat pun yang bisa mengukur zat kimia tadi di seluruh dunia. Nah, permasalahannya di situ. Bagaimana kita tahu dia mengalami zat kimia tadi lebih atau berkurang? Itu berdasarkan keluhan klinis dari si pasien. Jadi bukan dari laboratorium, bukan dari radiologi, bukan, tapi keluhan-keluhan klinis dari si pasien tersebut. Pemeriksaan fisik dengan dilihat dari pasiennya itu ya, Dok, anamnesis. Kalau di psikiatri, anamnesis itu penting sekali. Tanya jawab, konsultasi. Betul, gitu, penyakit dalam juga kan. Betul, 80% ditegakkan dengan anamnesis. Jadi anamnesis itu penting sekali. Oke, Dokter. Oke, sangat rumit juga sih ya, Sobat Esnawan kalau kita dengar gini ya. Tapi enggak, kita siang ini kita akan buka semua lebih jelas. Oke. Sekarang, Dok, faktor-faktor apa yang terkait dengan yang mempengaruhi gangguan jiwa ini? Saya pernah dengar, pernah baca juga bahwa ada 3 faktor utama, misalnya biologi, psikologi, dan sosial. Terkait dengan kejiwaan ini bagaimana, Dok? Betul, Dok. Faktor-faktor tersebut. Memang biologi, psikologi, dan sosial. Jadi biologi itu apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya faktor genetik gitu ya. Seperti tadi neurotransmitter yang berlebih atau yang berkurang tadi. Secara keseimbangan neurotransmitter seimbang nggak? Ada imbalance nggak di situ? Terus psikologi, bagaimana kerentanan seseorang berhadapan dengan stresor. Kalau kita kan kumannya stresor ya, Dok. Bakteri kita adalah stresor nih. Bagaimana kita rentan terhadap stresor. Ini nanti berkaitan dengan pola asuh, pola didik. Bagaimana dia berhadapan dengan lingkungan, resiliensi, dan sebagainya. Begitu juga sosial. Sosial adalah dukungan lingkungan sekitarnya. Dari keluarga, teman, lingkungan kerja, dan sebagainya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah dari diri kita sendiri, kekuatan dari kita sendiri. Yang kedua dari stresor, besar kecilnya stresor, dan setiap stresor berbeda-beda ya. Ada yang seseorang menganggap itu stresornya kecil, tapi yang kecil buat si seseorang, buat si A belum tentu sama dengan si B. Jadi stresor begitu juga dengan lingkungan juga mempengaruhi. Oke. Berarti kalau secara biologi misalnya bagaimana anak ini misalnya lahir, sudah dilihat, Dok, ya berarti ya dari masa kelahirannya, bagaimana proses gizi waktu kehamilan dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi, tapi tidak 100% mempengaruhi. Jadi jangan sampai nanti berpikir wah kelahiran saya lagi ada masalah nih gitu ya, terus lagi stres nih misalnya, terus dia khawatir anaknya nanti mengalami depresi juga, atau kalau enggak, bapak saya mengalami sakit gangguan jiwa, takutnya nanti anak saya sakit jiwa. Belum tentu. Ya, saya mendapatkan banyak pasien di mana pasien itu sendiri, ibunya gangguan jiwa dari muda, jadi si anak ini dirawat oleh saudaranya, setelah anak ini dewasa dia yang merawat ibunya, dan sampai sekarang anaknya sehat walafiat, tidak mengalami gangguan. Jadi tidak mempengaruhi ya, Dok. Betul. Hanya faktor risiko. Betul. Faktor risiko, Dokter. Kemudian, Dokter, dengan kondisi sekarang yang pandemi, ya, akibat dari pandemi tersebut, ya kita sudah tahu banyak bahwa ada banyak pengangguran, PHK, kesulitan hidup, ya. Ini yang salah satu faktor risiko tadi yang disampaikan dokter, faktor sosial mungkin kan ini, Dok. Nah, ini bagaimana, Dok, melihat kondisi seperti ini, Dok? Ya, itu juga sangat mempengaruhi ya, Dokter Agus ya, bahwa faktor-faktor sosial mempengaruhi kerentanan terhadap mental health seseorang gitu ya. Jadi pada beberapa kasus gejala-gejala yang ditimbulkan dari gangguan jiwa sendiri itu bermacam-macam, Dok. Jadi ada seperti yang saya bilang tadi, ada ini gangguannya ada di pikiran, perasaan, dan perilaku.
ya. Jadi misalnya faktor sosial, dia udah rentan terhadap stresor. Ada stresornya nih. Kemudian lingkungan tidak mendukung gitu ya. Dia akan rentan terhadap gangguan jiwa. Nah, sekarang tinggal gejalanya yang dimunculkan apa? Gejalanya bisa bermacam-macam. Bisa gangguan di alam perasaan, bisa gangguan di isi pikiran, bisa juga gangguan di perilaku. Sekarang dokter, mungkin dengan maraknya pemberitaan saat ini, beberapa kasus kejadian kriminal itu ditarik dan diteliti ternyata diarahkan adanya gangguan jiwa, dokter. Nah, ini bagaimana dokter melihat fenomena yang terjadi saat ini, dokter? Seperti yang saya sampaikan tadi, Dokter Agus, bahwa yang tergantung dengan gejala yang ada pada seseorang tersebut. Jadi misalnya gini, ada seseorang yang mengalami gangguan alam perasaan, depresi gitu ya. Jadi depresi itu adalah gangguan alam perasaan yang sangat depres, sehingga pada saat seseorang yang mengalami depresi bisa terpengaruhi memorinya, proses berpikirnya gitu ya, isi pikirnya bisa terpengaruh. Yang saya bilang tadi, dia tidak bisa mengontrol perasaannya loh, Dok. Dia tidak bisa mengontrol isi pikirannya loh. Karena apa? Ada salah satu zat kimia yang terserap banyak. Sekali lagi dia tidak ingin seperti itu. Karena itu tadi ada zat kimia yang tidak bisa dia kontrol karena ada dalam tubuhnya itu kan berkurang sehingga muncul gejala itu. Nah, misalnya depresi, proses pikirnya terganggu, isi pikirnya terganggu, alam perasaannya terganggu sehingga apa? Dia merasa masa depannya suram. Dia merasa semuanya tuh gelap. Jadi buat apa saya hidup di sini? Saya buat apa hidup? Toh saya tidak berguna, saya tidak berharga, saya sendirian, saya tidak punya teman. Jadi everything is negatif. Jadi negatif thinking terus gitu. Sehingga buat apa dia hidup? Mendingan saya mati aja. Nah, oleh karenanya orang bisa melakukan misalnya suicide. Sekali lagi dia tidak bisa mengontrol itu ya, Dok. Ini kan karena zat kimia tadi, Dok. Ya. Atau begitu juga mungkin sebaliknya, ada zat kimia yang berlebih. Nah, zat kimia yang berlebih tadi bisa menyebabkan seseorang yang orang lain tidak mengalami, tapi dia mengalami. Misalnya dia meyakini orang akan mengancam diri dia. Atau dia seperti mendengar suara yang menyuruh dia melakukan sesuatu. Orang lain tidak mendengar. Tidak bisa mengontrol lah istilahnya. Dan dia tidak bisa mengontrol suara-suara tersebut. Dia tidak bisa mengontrol ancaman-ancaman yang dia bikin. Contoh gini ya, Dok. Misalnya kan dokter ngeliatin saya nih. Kalau saya ada gangguan jiwa yang tadi saat paranoid ini kan paranoid saya kan berpikir, Dokter Agus nih kayaknya mau ngancem saya deh. Dia kayaknya mau bunuh saya deh. Nah, sebelum saya dibunuh oleh Dokter Agus, lebih baik saya mempertahankan diri dengan cara apa? Saya cari pisau, saya bunuh Dokter Agus. Itu bisa saya lakukan. Serem banget ya. Ya, atau ada juga kasus, Dok. Dia melihat seseorang, dia melihat siapa, Dok? Macan. Jadi seakan-akan dia akan diterkam macan, padahal itu orang gitu ya. Loh, kok ada macan mau menerkam saya nih gitu. Akhirnya dia untuk mempertahankan diri, dia lebih baik menerkam macan tersebut. Ternyata dia menerkam orang yang dia tidak sadari itu. Sekali lagi dia tidak bisa mengontrol itu ya, Dok. Tapi sekali lagi ini tergantung gejala yang yang dialami oleh seseorang. Tidak semua orang gangguan jiwa keluhannya sama ya, Dok. Betul. Jadi ada orang yang berbagai variasi. Benar. Jadi tidak semua orang yang depresi nanti akan membunuh atau bunuh diri, enggak. Tidak semua orang yang tadi paranoid akan membunuh orang, tidak. Tergantung individu dan derajat tingkat mungkin sakitnya, Dok ya. Tergantung gejalanya. Kalau misalnya dia paranoid gitu ya, dia ada ancaman, tapi dia tidak merasa terancam misalnya, dia tidak perlu tidak perlu mempertahankan diri lah, buat apa dia bunuh orang. Jadi jangan sampai berpikir nanti kalau ada orang membunuh, ini pasti gangguan jiwa nih. Belum tentu ya, Dok. Ya Sobat Esnawan ya. Belum tentu ya. Atau kalau enggak orang gangguan jiwa, ini pasti akan bunuh nih. Belum tentu ya gitu ya. Jadi, jangan menstigma jangan orang-orang. Terlalu menstigma ya, Dok ya. Bahwa nanti kalau gangguan jiwa nanti ujung-ujungnya kriminal. Belum tentu. Belum tentu. Dan ini ada bisa yang disalahgunakan, Dok. Ternyata ada di KUHP kita ada pasal yang menyatakan bahwa orang yang dengan gangguan jiwa dan melakukan tindakan kriminal, dia akan dia diwajibkan untuk berobat. Jadi bukan di penjara ya, tapi berobat. Nah, kadang-kadang orang memanfaatkan pasal ini nih supaya dia bebas tuntutan. Benar hukuman. Jadi dia mungkin berpura-pura jadi gangguan jiwa gitu. Menarik sekali nih, Sahabat Esnawan nih. Jadi jangan sampai nanti istilahnya di balik pasal ini berlindung. Iya, betul, di balik pasal berlindung supaya tidak kita melakukan kejahatan tetapi tidak dituntut karena dianggapnya gila. Tapi saya yakin itu pasti juga akan diperiksa dulu ya, Dok ya. Betul. Jadi beberapa kali kasus orang yang dengan perilaku atau gejala-gejala yang menunjukkan gangguan jiwa oleh polisi akan dikirimkan ke
psikiater, terutama psikiater forensik, itu tugasnya kita, Dok. Ya. Satu, kita tidak hanya melihat orang gangguan jiwa atau tidak loh, Dok. Betul. Jadi kita melihat apakah dia ada gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kita menilai apakah orang tersebut bisa mempertanggungjawabkan atau tidak tindakan kriminalnya. Jadi jangan berpikir gini, orang kalau gangguan jiwa sudah pasti tidak bisa mempertanggungjawabkan sehingga dia bebas tuntutan. Jangan salah, saya pernah mendapatkan kasus orang dengan gangguan jiwa tapi kita nyatakan dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya pasal 77 tadi tidak berlaku. Jadi dia wajib untuk melakukan hukuman, gitu loh. Ada beberapa kondisi yang ternyata dia gangguan jiwa juga bisa bertanggung jawab. Betul. Atau ada juga yang mungkin maling ngering atau berpura-pura, Dok. Jadi orang berpura-pura gangguan jiwa supaya bebas gitu kan. Terus dia nanti bilang sama polisi bahwa saya gangguan jiwa, saya pernah berobat ke psikiater, diperiksa sama kita ternyata enggak gangguan jiwa, dia hanya berpura-pura. Oke, Dokter. Dengan yang apa yang dokter sampaikan tadi ya Sobat Esnawan ya, berarti kan kita harus tahu nih, jangan sampai terjadi sebelum kita mengetahuinya, Dok. Misalnya jangan sampai sebetulnya orang ini mengalami gangguan jiwa dan bisa berakibat terjadi tindakan kriminal yang tidak kita inginkan. Kira-kira ada tip atau tanda-tanda khusus apakah orang ini mengalami itu supaya bisa kita cegah nggak, Dok? Ya, banyak. Ini peran dari kita semua lingkungan ya. Beberapa kejadian atau beberapa kasus pasien yang dia tidak menyadari bahwa dia ada gangguan. Jadi pengamatan dari orang luar lah yang penting. Jadi kalau seandainya ada perubahan perilaku, emosi atau mulai ada, terutama yang bisa dilihat adalah emosi dan perilaku seseorang, jangan sungkan-sungkan bahwa orang tersebut untuk berobat ke psikiater. Ya, supaya dideteksi dini apakah dia gangguan atau tidak. Satu, jangan stigma dulu deh orang-orang dengan gangguan jiwa. Yang kedua, kita harus punya empati dengan orang-orang yang mengalami masalah dengan mental health gitu. Tetap dirangkul ya, Dok ya. Iya, kadang-kadang orang yang dengan mental health itu dibilangnya lebay, itu hanya pikiranmu aja, itu hanya perasaanmu aja gitu ya. Kamu nggak kuat, kamu kurang berdoa gitu ya. Kita harus empati. Yang ketiga, kalau misalnya memang kita tidak bisa menangani gitu ya, bawa mereka ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan dini, deteksi dini dan pengobatannya. Oke, berarti deteksi betul harus kita kedepankan ya, Dok ya. Jangan menstigma dan sebagainya. Sehingga malah dia ada rasa minder dan semakin memperburuk kondisinya. Betul. Ya. Itu. Oke, Dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Dokter. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dengan kondisi yang saat ini sedang trending topik ya, Dok ya. Beberapa kejadian gangguan jiwa yang menyebabkan tindakan kriminal, apa yang bisa kita tarik dari manfaat apa yang bisa kita tarik dari kondisi yang sekarang ini terkait dengan gangguan jiwa dan kesehatan jiwa tadi, Dokter. Silakan, Dokter. Oke, baik. Jadi kita sebisa mungkin mencegah terjadinya masalah dengan mental health dalam diri kita ya. Manajemen stres penting, Dok. Itu untuk diri sendiri ya. Dengan kondisi sekarang ini memang manajemen stres harus manajemen stres penting sekali ya. gitu ya. Yang kedua, terhadap lingkungan. Seandainya kita melihat rekan kita, teman kita, saudara kita atau siapapun yang ternyata bermasalah dengan mental health ya. Satu, berikan empati kalian. Ya, jangan stigma gitu ya. Kalau kalian tidak bisa melakukan apapun, it's okay gitu ya. Jadilah pendengar, Dok. Sometimes orang tuh tidak butuh solusi, Dok. Orang tuh hanya butuh didengarkan, gitu ya. Jadi cukup jadi pendengar tuh sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita melihat aware dan ternyata ada sesuatu yang lebih berat ternyata pada orang tersebut, jangan sungkan-sungkan untuk dibawa ke profesional, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Demikian, Dr. Agus. Terima kasih, Dr. Tara. Terima kasih banyak, Dokter, atas ilmunya. Sama-sama, Dr. Agus. Bagi sahabat Esnawan semua. Semoga apa yang disampaikan Dr. Tara tadi mudah-mudahan bermanfaat agar kita terhindar semua dari gangguan jiwa dalam kondisi yang pandemi ini, ya tetap kita dalam kondisi sehat. Kemudian demikian acara orkestra siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Tara tadi dapat bermanfaat bagi sahabat Esnawan semua. Jangan lupa menyaksikan acara orkestra berikutnya tentunya dengan topik-topik yang trending topik dan lebih menarik dari siang hari ini. Kemudian juga jangan lupa subscribe untuk channel kami dan follow Instagram dari RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, tetap sehat dan tetap bahagia. Saya Dr. Agus Sukamto, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Tara Asiana, spesialis kedokteran jiwa. Kami undur diri.
Selamat siang, salam sehat.